Halo teman-teman, bagi yang lama tidak bersua dengan saya, kesempatan kali ini saya mau membahas tentang mencintai diri sendiri. Ya, kita sharing-sharing aja ya. Saya sharing ini ya karena banyak orang-orang yang tidak tahu tentang cara mencintai diri sendiri. Termasuk saya dulu. Ya, dulu saya juga tidak tahu cara mencintai diri sendiri, gitu ya. Karena memang tidak ada yang memberitahu dan tidak tahu caranya. Nah, di sini untuk teman-teman yang belum tahu cara mencintai diri sendiri bisa mendengarkan obrolan dari saya gitu ya, teman-teman. Namanya mencintai diri sendiri itu bisa dalam artian fisik, bisa juga dalam artian yang kaitan dengan kesehatan mental kita. Dan ketika kita sudah bisa mencintai diri sendiri, itu secara fisik pasti juga menarik dan secara mental kita jadi lebih aman dan lebih sehat gitu ya. Dulu saya pun juga mengalami itu ya, jadi saya tahu mencintai diri sendiri itu setelah tua ya, setelah mengalami up and down hidup, setelah tahu jatuh bangunnya hidup, itu saya baru mengenal dan memahami tentang mencintai diri sendiri. Nah, ini teman-teman yang belum tahu nih, saya kasih tahu nih, jangan sampai telat seperti saya gitu ya. Kalau dalam artian fisik itu gampang ya, mencintai diri sendiri itu. Kalau dalam artian fisik ya, secara fisik kita harus cintai seperti kalau kita itu jatuh cinta ke orang gitu loh. Ya kita bikin wangi lah badan kita, mandi, intinya secara fisik dirawat ya, dikasih makanan yang cukup ya, yang bergizi, olahraga ya, diberi pakaian yang pantas kayak gitu kan, sesuai tempat dan keadaan kayak gitu kan. Intinya kalau dalam secara fisik itu lebih gampang. Nah, sekarang yang tidak mudah itu mencintai diri sendiri yang kaitan dengan kesehatan mental kita gitu ya. Ini banyak orang tidak tahu dan untuk mempraktekannya juga tidak mudah karena harus dipraktekkan itu pelan-pelan, bertahap, tidak bisa langsung plek langsung bisa 100% praktek sempurna itu enggak gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang belum bisa mencintai diri sendiri ya pasti banyak akan mengalami apa ya, kayak kestresan dalam menghadapi pergaulan ya, kesetresan dalam menghadapi permasalahan yang kaitan dengan hidup kita ya, hidup di kantor, di lingkungan, di sosial media dan lain sebagainya ya. Yang kaitan dengan mental contohnya apa? Kita mencintai diri sendiri dengan cara memberikan boundaries atau batasan, seberapa jauh orang bisa masuk ke dalam hidup kita, seberapa jauh orang bisa mengakses informasi tentang diri kita gitu ya. Kalau zaman dulu pas belum bisa mencintai diri sendiri, kadang kita butuh validasi, oh biar kita baik, kita gimana, kadang ada orang bikin fitnah, kita validasi gitu kan ya. Itu nggak penting lagi ya. Kita harus tahu bahwa apa yang bisa kita kontrol itu adalah apa yang berada di dalam diri kita sendiri, atau pikiran kita, mulut kita ya, reaksi kita ya, getaran hati kita. Apa yang orang lain inginkan, orang lain ucapkan, orang lain lakukan ya, orang lain gosipkan dan lain sebagainya, itu di luar kontrol kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain, kamu harus menganggap saya baik loh, kan nggak bisa seperti itu. Jadi itu di luar kontrol kita. Jadi lepaskan hal-hal yang di luar kontrol kita. Kita fokus ke apa yang kita kontrol saja. Kita bikin boundaries. Nah gitu. Jadi kalau pengalaman saya dulu, kita sharing informasi pribadi kita ke teman-teman itu wajar gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya saya tidak lakukan itu lagi gitu kan. Jangan sampai orang lain terlalu mengakses kehidupan kita, ya, gaji kita ya, relationship kita, kayak gitu kita perlu batasin. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol karakter orang yang di luar diri kita itu gitu loh. Kadang kita sudah baik, udah jujur, udah apa,
itu aja belum tentu orang lain itu akan berlaku seperti itu, belum tentu ada timbal balik yang sama seperti itu gitu. Apalagi kalau kita naik level, kita berusaha baik, tentu yang akan kontra dengan kita, berusaha untuk menjatuhkan kita banyak. Nah, disinilah mencintai diri sendiri itu penting. Fokus ke dalam diri sendiri, ke apa yang bisa kita kontrol. Di luar diri kita itu, di luar kontrol kita, udah lepasin ya. Kalau ada yang omongan negatif atau apa, kita fokus menstabilkan energi kita, kita rilis negatif energi dari dalam diri kita. Jadi kita maafkan, kita blessing, kita maafkan, kita blessing. Maafkan bukan berarti kita menyetujui tindakan mereka ya. Jadi kita memaafkan itu bukan berarti menyetujui atau membenarkan tindakan mereka, tapi itu dalam rangka kita merilis negatif energi itu supaya keluar dari dalam diri kita. Selama kita itu belum bisa mencintai diri sendiri, ya pertemanannya dapat orang-orang toksik. Kalau misalnya hubungan relationship, ya kita dapatnya gondes-gondes gitu ya, cowok mau cewek sama aja gitu ya. Saya cerita gini karena saya ngalamin juga. Kita udah baik, kita sudah jujur, itu dianggap sebagai kelemahan, dimanfaatkan, dianggap sebagai kebodohan. Kita tidak melakukan apa, dibikin berita fitnah. Jadi yang ada, kalau kita belum mencintai diri sendiri itu akan banyak ratap tangis, sehingga nanti kita bisa menjadi bermental sebagai korban. Nah, itu sangat merugikan kita secara energi. Kita akan berada di low vibration. Nah, itu yang tidak bagus ya, sangat-sangat tidak bagus. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu tentang mencintai diri sendiri, ayo kita cintai diri sendiri dengan mindset yang bagus ya, positive thinking ya. Kita hormati diri kita dengan mengucapkan kata-kata yang bagus, jangan latah-latah yang negatif, kemaluan dan lain sebagainya di depan umum ngumpat-ngumpat dengan orang yang berada di level bawah kita, merendahkan. Tidak perlu. Kita hormati diri kita sendiri dengan melakukan hal yang baik, melakukan hal yang terhormat, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini untuk kesehatan mental kita. Tidak perlu terlalu merespon hal-hal negatif di luar yang ingin merongrong kedamaian jiwa kita. Fokus ke dalam diri kita, fokus ke kestabilan rasa damai, kestabilan rasa bahagia, kestabilan ketenangan pikiran ya, kestabilan rasa happiness kita ya, itu kita harus lakukan. Sehingga apa, ketika fokus ke dalam diri sendiri, tentu kita akan beralih dari zone low vibration ke zone high vibration ya. Pasti kita akan mengalami perubahan ya. Karakter juga akan berubah, secara fisik pasti juga akan berubah. Tadinya kalau senyum ya senyum karena pantas-pantas ya, karena memenuhi kepantasan kita senyum gitu. Berbeda dengan orang yang sudah merdeka, sudah mencintai diri sendiri, itu senyumnya memang senyum natural yang memang dia berada di level happiness ya. Itu ya teman-teman ya ngobrol-ngobrolnya ya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi ini aku santai aja ngobrolnya ya, biasanya karena aku agak gimana, tapi ada masukan juga katanya terlalu tegang atau tegas, jadi oke, no problem. Jadi aku santai, relax ya. Ini juga belum mandi ya, pulang kerja tadi aku live 1 jam sharing knowledge ke teman-teman di platform lain gitu kan. Jadi ini aku bikin video ya, mumpung ada kesempatan, dan aku sharing ke teman-teman di platform lainnya juga ya. Jadi biar kita saling berbagi gitu ya, kita improve energi kita ya ke high vibration ya, kita grow up ya, mencapai level bahagia atau level kedamaian yang lebih tinggi. Jadi hidup kita lebih damai, lebih tenang. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, salam sehat dan salam damai.